Selamat datang kembali. Tuli membukakan pintu untuk kami sambil tersenyum, mengedipkan mata beberapa kali ke arah kami, lalu mengernyitkan alis karena khawatir. Ada apa, Ayah? Kau terlihat agak kesal. Apakah di luar dingin? Atau apakah main terlalu berat? Tuli, itu jahat, aku cemberut, dan Ayah memaksakan tawa. Main terlalu ringan. Dia perlu sedikit lebih besar, katanya sambil menurunkanku dan menepuk kepalaku. Tuli terkikik, lega melihat Ayah sedikit santai. Dia kemudian berkata, maaf, sambil menyapu salju yang masih menempel di tubuhku. Salju mulai berubah menjadi badai salju dalam perjalanan pulang, itu sangat dingin. Bertepuk tangan untuk Tuli di dalam untuk meringankan suasana, aku mengerutkan bibirku dan mengeluh kedinginan. Tuli meniruku dan mengerucutkan bibirnya juga. Ayah menggendongmu dan memasukkanmu ke dalam mantelnya, jadi aku yakin itu sama sekali tidak dingin. Dia tidak bisa melakukan itu untukku. Aku yakin bisa, jawab Ayah sebelum mengambil Tuli. Tapi kamu mungkin tidak bisa membawanya sampai ke gerbang, balasku sebelum menuju ke kamar untuk menaruh tas dan mantelku. Ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur. Selamat datang kembali. Ayo makan sebelum kita melakukan hal lain. Dia sudah menebak dari sikap dan ekspresi Ayah yang tegang bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dia mengerutkan alisnya sejenak, lalu mulai mengatur meja dengan sedikit senyum. Baiklah, ayo makan. Atas desakan ibu, kami mulai makan jauh lebih hening daripada biasanya. Aku belum mengatakan apa-apa, tapi alis Ayah berkerut keras. Ibu sedang memperhatikan meja. Tuli memperhatikan kami, khawatir. Suasana sudah gelap. Aku menyendok sup panas ke dalam mulutku sambil melirik keluargaku. Haruskah aku benar-benar memberitahu mereka tentang ini? Bukankah Ayah akan mengamuk jika dia tahu aku punya waktu 1 tahun untuk bertahan? Bagaimana aku harus memberitahu mereka tentang hal itu? Aku ingin menyembunyikan berapa uang yang aku habiskan untuk alat sihir itu, jika memungkinkan. Aku hanya bisa memikirkan percakapan yang akan kami lakukan setelah makan malam dan jantungku berdebar kencang sepanjang waktu. Terima kasih, itu sangat enak. Kami meletakkan peralatan kami dan ibu meletakkan cangkir teh yang terbuat dari rempah-rempah yang menenangkan di atas meja. Kurasa sekarang saatnya untuk bicara, kata ibu sambil duduk di sebelah Ayah, yang perlahan menggelengkan kepala. Mata coklat mudanya terkunci padaku. Seringainya yang normal tidak terlihat dimanapun dan matanya sangat serius, begitu serius sehingga aku menelan ludah. Mainlah yang memiliki sesuatu untuk dikatakan, bukan aku, ungkap Ayah, membuat semua orang mengunci mata mereka ke arahku. Aku baru saja bicara dengan keluargaku, tetapi aku sangat gugup sehingga tenggorokanku terasa kering. Bagaimana aku harus mulai? Penjelasan macam apa yang akan membantu mereka memahami semua ini dengan baik? Pikiran ragu-ragu muncul di benakku dan penjelasan yang sebenarnya tidak keluar. Keringat bercucuran di keningku dan semakin aku panik, pikiranku menjadi semakin kosong. Ini tentang penyakitku, tapi, mulutku menganga saat mencari kata-kata. Ayah menyipitkan matanya. Kamu tinggal di rumah Guildmaster selama beberapa hari dan kembali sembuh. Apakah aku melewatkan sesuatu? Pada dasarnya, aku tidak bisa disembuhkan. Kepalaku begitu kosong sehingga aku lupa pembukaan dan langsung melompat ke intinya. Itu adalah kejutan besar bagi keluargaku dan setelah hening beberapa saat, semua orang membuka mata dan seseorang tersentak. Ayah segera berdiri begitu keras sehingga kursinya jatuh ke belakang dan dia menggebrak meja dengan tangan. Apa maksudmu? Itu tidak bisa disembuhkan. Guildmaster bilang kamu membaik. Apakah dia berbohong kepada kita? Kamu belum sembuh, main. Ayah dan Tuli mencondongkan tubuh ke arahku dari samping.
Aku melambaikan tanganku dengan putus asa untuk mencoba menenangkan mereka dan mengembalikan mereka ke tempat duduk. Tolong, tetap tenang dan duduk. Tidak banyak yang benar-benar aku ketahui, dan aku tidak yakin dari mana harus memulai penjelasan, jadi aku hanya akan mengatakan beberapa hal yang muncul di pikiranku. Jadi, ayah duduk, menggertakkan giginya begitu keras hingga aku bisa mendengarnya. Ibu mengambil cangkirnya dengan tangan gemetar, mungkin mencoba menenangkan diri. Dia sedikit menyesapnya dan mendesakku maju. Yah, tolong lakukan yang terbaik. Aku melihat Tuli meraih cangkir, jadi aku melakukan hal yang sama dan menyesapnya sebelum melanjutkan. Masalahnya, aku berakhir dengan sesuatu yang disebut penelanan. Itu benar-benar langka. Ya, aku belum pernah mendengarnya, kata ayah sambil mengangguk. Tuli bergumam pelan dengan cangkir di tangan, main memberitahuku tentang itu. Dia bilang butuh banyak uang untuk menyembuhkannya. Kali ini ibu yang berdiri dengan mata terbelalak. Dia tampak ngeri. Aku bisa menebak bahwa dia menyadari bahwa kami belum membayar Guildmaster untuk apa yang dia lakukan dalam menyembuhkanku. Aku ingin menyembunyikan berapa banyak uang yang aku habiskan untuk alat sihir, tetapi aku kira itu tidak mungkin. Ibu, aku akan menjelaskannya, jadi dengarkan saja sekarang. Dia duduk perlahan, matanya menjelaskan bahwa dia punya banyak hal untuk dikatakan. Dengan fokus semua orang kembali tertuju padaku, aku mulai menjelaskan apa itu penelanan. Penelanan pada dasarnya adalah panas yang hidup di tubuhku, dan itu lama-kelamaan semakin tumbuh. Ketika aku benar-benar marah, atau sangat kecewa sampai-sampai aku ingin mati, itu mengamuk di dalam diriku dan pada dasarnya memakanku hidup-hidup dari dalam. Memakanmu hidup-hidup. Tuli menatapku, tampak pucat pasi. Dia melihat rambut dan ujung jariku, memeriksa apakah ada bagian dari diriku yang sudah dimakan. Aku sendiri biasanya bisa mengendalikan panas penelanan itu. Aku bisa, seperti, memasukkannya ke dalam kotak di dalam diriku, dan itu berhasil, tetapi kemudian terus tumbuh. Apa yang terjadi ketika itu tumbuh terlalu besar? Tanya Tuli, meremas tanganku sambil gemetaran. Aku tidak bisa lagi menyimpannya di dalam kotak, dan itu akan meledak dan mulai meluap dari tubuhku. Sebelum meluap aku akan ditelan olehnya, dan itulah yang terjadi terakhir kali. Itu meledak, mulai meluap keluar dari tubuhku, dan aku hampir dimakan hidup-hidup. Guildmaster memakai alat sihir untuk menyedot panas dariku. Itu benar-benar menyedot banyak, tetapi karena itu bisa kembali tumbuh, aku tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Tuli sedikit mengerang dan memelototiku dengan mata basah, hampir menangis. Atau mungkin aku harus mengatakan bahwa dia berusaha keras untuk menahan air mata sehingga dia terlihat seperti sedang memelototiku. Melihatnya juga membuatku sedikit menangis, jadi aku membuang muka dan kembali menyesap cangkir. Freida bilang aku tidak tumbuh lebih besar karena panas itu memakanku sedikit demi sedikit. Untuk menyembuhkan penelanan kami membutuhkan alat sihir untuk tetap menyedot panas, tetapi hanya bangsawan yang memilikinya, yang berarti itu sangat mahal dan hanya dapat dibeli jika memiliki banyak koneksi ke bangsawan seperti keluarga Guildmaster. Jadi kalau begitu, itu artinya, Guildmaster memang menyelamatkanmu. Ayah ambruk ke kursinya dan bicara dengan suara serak, setelah kehilangan satu-satunya target yang bisa dia salahkan untuk ini. Dia memberiku salah satu alat sihir yang dia beli untuk Freida. Tetapi dia tidak lagi memilikinya untuk bisa diberikan kepadaku, dan dia bilang aku harus memutuskan masa depanku sendiri. Masa depanmu. Ada cara untuk menyembuhkannya. Ayah kembali mencondongkan tubuh ke depan, dengan mata penuh harap. Mata Tuli juga bersinar dengan harapan di balik air mata yang menumpuk.
Harapan mereka menyakitiku ketika aku memberitahu mereka bahwa aku memiliki pilihan untuk berpotensi menyelamatkan hidupku dengan mengorbankan segalanya. Mereka bilang aku punya dua pilihan. Menyepakati kontrak dengan seorang bangsawan dan menjadi budak mereka, atau tinggal bersama keluargaku dan mati perlahan. Budak mereka. Aku tidak mengerti. Ekspresi ayah berubah menjadi bingung. Tuli juga memiringkan kepalanya dengan bingung, tidak begitu mengerti maksudku. Ibu sendiri memucat dan mengencangkan cengkeraman pada cangkir. Dia meremas begitu keras sehingga ujung jarinya memutih. Freida sehat karena dia menyepakati kontrak dengan bangsawan yang memberikan alat sihir. Dia bilang dia berhasil mendapatkan hubungan baik karena dia memiliki keluarga pedagang yang kuat dan kaya. Kita tidak memiliki koneksi dengan para bangsawan, jadi mereka akan memiliki kendali penuh atas kontrak dan kita tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukanku. Tidak bisa disebut hidup, bisik ayah lemah. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Justru karena aku pernah menjalani hidup sebagai Urano sebelumnya, aku tidak tahan menjalani kehidupan sebagai budak bangsawan. Main, bagaimana dengan uangnya? Alat sihir yang mereka gunakan padamu tidak mungkin gratis, kan? Ibu akhirnya bicara, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku mengangguk, kecewa di dalam hati karena aku tidak bisa menghindari topik ini. Aku sudah membayarnya, jangan khawatir. Berapa banyak? Yah, banyak, tetapi jika itu dianggap telah menyelamatkan hidupku. Aku tanya berapa harganya. Kau akan memberitahu kami, bukan? Tidak ada rahasia. Aku berputar-putar di sekitar subjek dan alis ibu terangkat karena marah. Aku mengerang pada diriku sendiri dan menjawab sambil membuang muka. 2 emas kecil dan 8 perak besar. Itu setara dengan 2,5 tahun gaji ayah. Mata semua orang melebar dan rahang mereka turun. 2 emas kecil dan 8 perak besar. Bagaimana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Beno membeli hak atas sampo serbaguna sederhana. Aku memperdagangkannya hak untuk membuat, menjual, dan memberi harga. Sebagai gantinya, apa? Sampo serbaguna semahal itu? Tuli berteriak kaget, di mana itu masuk akal mengingat bagaimana dia sendiri memeras minyak begitu lama. Membuat sampo memang memakan waktu dan tenaga, tetapi biaya bukanlah masalah karena semua bahan bisa dicari dalam hutan. Tuli sama sekali tidak menyangka bahwa itu akan memiliki harga setinggi itu. Ternyata bangsawan akan membelinya dengan banyak uang. Dia sudah memiliki workshop yang membuatnya, dan aku mulai bicara dengan Tuli tentang workshop Rinsam ketika ayah menggelengkan kepala dan menatapku dengan ekspresi muram. Itu di masa lalu. Yang ingin kita dengar adalah masa depan. Apapun yang terjadi, kamu akan benar-benar sakit lagi, ya. Sampai kapan? Sepertinya kau sudah tahu. Aku kira kau mengubah topik pembicaraan karena kau tidak ingin memberitahu kami. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, ya. Aku mendesah pada ketajaman tak terduga ayah. Dia menendang kursinya ke belakang dan menggebrak meja hanya karena mendengar bahwa penyakitku tidak dapat disembuhkan. Bagaimana aku bisa memberitahu dia berapa lama lagi aku akan bertahan? Aku tidak bisa, tapi aku tidak punya pilihan. Aku ayahmu, setidaknya itu yang bisa kulakukan. Ayo, jangan mengelak. Dia menatapku dengan mata coklat mudanya. Jelas dia tidak akan tertipu oleh apapun dan tidak akan membiarkan aku pergi sampai aku menjawab, jadi aku mengangguk kalah dan bicara. Paling lama, setahun. Mereka bilang aku beruntung bisa hidup 1 tahun lagi, jadi aku harus memikirkan apa yang harus kulakukan sebelum itu. Keheningan tidak nyaman berubah menjadi keheningan yang menyakitkan. Aku pikir ayah akan mengamuk, tetapi dia hanya menutup mata, alisnya berkerut dan kepala menunduk. Keheningan dipecahkan oleh Tuli yang tersedak. Main,
Kamu akan mati. Hanya dalam setahun. Itu tidak adil. Dia menyerah untuk menahan air matanya dan mulai terisak keras, melompat dari kursinya untuk berpegangan padaku. Aku memeluknya dan menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Tidak apa-apa, Tuli. Sejujurnya aku seharusnya sudah mati. Anggap ini seolah aku mendapatkan 1 tahun ekstra kehidupan berkat Guildmaster yang menjual alat sihir padaku. Aku mengatakan itu untuk menenangkannya, tetapi itu hanya minyak di atas api. Tuli menggelengkan kepalanya saat air mata mengalir di wajahnya. Jangan bilang kamu harus mati. Ini hanya setahun. Aku benci itu. Kau akhirnya membaik. Kamu akhirnya pergi ke hutan bersamaku. Aku tidak ingin kamu mati. Sebagai Urano, aku meninggal karena gempa bumi yang tiba-tiba, jadi aku tidak pernah melihat keluargaku berduka. Aku bertanya-tanya apakah mereka menangisiku seperti Tuli sekarang. Aku pasti membuat mereka menangis. Dan sekarang, aku juga membuat keluarga keduaku menangis. Aku adalah anak yang buruk tidak peduli kapan atau di mana aku dilahirkan. Jangan menangis, Tuli. Kumohon. Aku akan mencoba untuk memeriksa apakah aku dapat menemukan sesuatu selain alat sihir yang bisa melakukan sesuatu terhadap panas penelanan. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak bisa? Kamu akan mati, main. Aku tidak ingin kamu mati. Dia memelukku dan menangis begitu keras hingga hatiku terluka. Mataku memanas dan meskipun aku berusaha menahan air mata, itu malah mulai mengalir keluar. Tuli, jangan menangis. Akulah yang ingin menangis. Hicks. Maaf, main. Aku akan memeriksanya juga. Aku akan mencoba mencari cara untuk menyembuhkanmu. Tapi, aku ingin berhenti menangis, tapi aku tidak bisa. Aku menangis dan menepuk punggung Tuli saat dia bekerja keras untuk berhenti menangis ketika ayah diam-diam mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurutmu, main? Hicks. Aku tidak ingin hidup terpisah dari keluargaku dengan bangsawan yang bisa memperlakukanku seperti budak. Freyda bilang dia bisa tinggal bersama keluarganya hanya sampai dewasa karena bangsawan yang memiliki kesepakatan dengannya mengizinkannya. Mungkin bangsawan yang memiliki kesepakatan denganku tidak akan mau. Lalu kapan? Aku sudah tahu jawabannya. Mereka akan segera membawaku pergi. Aku tidak berpikir banyak bangsawan akan menunggu. Iya. Aku tidak tahu bagaimana bangsawan berniat memakai anak-anak pengidap penelanan. Tapi aku bisa membayangkan bahwa jarang ada waktu yang diberikan. Jika aku dibawa pergi setelah menandatangani kontrak, aku akan memiliki lebih sedikit waktu dengan keluargaku sebelum aku mati. Itulah mengapa aku pikir aku lebih memilih untuk tinggal bersama kalian sampai aku mati, Hicks. Aku tidak ingin hidup tanpa keluargaku. Main. Air mata juga terbentuk di mata ibu. Dia membuang muka dan menggosok matanya agar kami tidak melihat. Ayah menatapku dengan ekspresi kosong di wajahnya yang hampir tidak bisa disebut ekspresi. Aku punya 1 tahun lagi. Aku ingin sepenuhnya menjalani sisa hidupku sehingga aku bisa mati tanpa penyesalan. Apakah aku bisa tinggal di sini? Atau haruskah aku tinggal bersama seorang bangsawan? Tetaplah bersamaku, main. Aku tidak ingin kamu pergi. Seru Tuli, dan kedua orang tuaku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku sangat senang mereka membiarkanku tinggal sehingga aku menghapus air mataku dan tersenyum. Oke, jadi, aku punya hal lain yang perlu aku bicarakan juga. Ada lagi, kata ibu, menatapku dengan heran. Aku memberitahu mereka tentang penyakitku sebagian merupakan persiapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku ingin mendiskusikan masa depanku setelah mereka memahami penyakitku sebaik mungkin. Ini tentang pekerjaanku, kataku. Kau akan menjadi pedagang, bukan? Ayah mengernyitkan alisnya bingung. Aku melanjutkan,
merasa lega karena ayah dengan tenang mendengarkanku dan tidak mengamuk. Itu rencananya, tetapi aku sadar bahwa aku tidak berpikir cukup jauh ke depan, atau sama sekali belum cukup berpikir. Aku benar-benar tidak cukup kuat untuk bekerja. Otto memberitahuku bahwa aku tidak akan mampu menjalani hidup sebagai pedagang. Dia bilang aku hanya beban yang menyeret toko Beno. Otto sialan, gumam ayah dengan kemarahan yang jelas. Itu buruk, aku tidak ingin Otto dihukum karena mengatakan yang sebenarnya. Aku buru-buru menjelaskan saran yang diberikan Otto kepadaku. Tapi masalahnya, dia bilang akan lebih baik untuk kesehatanku jika aku bekerja di rumah sebagai juru tulis atau semacamnya dan terus menjual barang kepada Beno dan membantu di gerbang ketika aku bisa. Ya, Otto benar, kamu harus tinggal di rumah. Tidak perlu memaksakan diri. Ayah menyeringai, tampak sedikit lebih senang sekarang. Tuli masih menempel padaku, dan ibu keduanya mengangguk setuju berulang kali. Aku berjanji pada Beno bahwa aku akan menjadi magangnya. Itu tidak akan menimbulkan masalah, kan? Aku mengajukan pertanyaan yang merupakan inti dari seluruh diskusi ini. Orang tuaku tahu bagaimana dunia pekerjaan dan aku tidak. Mungkin melanggar janji semacam itu akan lebih sulit dari yang kukira. Kamu belum secara resmi menjadi magangnya, dan dia juga tidak ingin kamu pingsan saat bekerja, jadi kamu akan baik-baik saja jika kamu memberitahu dia apa yang kamu katakan kepada kami. Benar, aku benci kehilangan pekerjaan yang aku dapatkan dengan susah payah, tetapi aku akan mencoba mencari pekerjaan yang lebih cocok dengan kesehatanku. Mungkin bijaksana untuk berkonsultasi dengan Beno tentang jenis pekerjaan apa yang bisa aku lakukan di rumah. Itu bisa menunggu sampai musim semi. Wah, kami telah bicara begitu lama sehingga saat percakapan itu berakhir, aku menguap lebar. Melihat itu, ibu bertepuk tangan. Jika hanya itu yang harus kamu diskusikan, kurasa kita harus pergi tidur. Ini sudah malam. Baiklah, selamat malam. Tix, selamat malam. Aku menuju ke kamar tidur bersama Tuli, yang masih menangis, dan naik ke tempat tidur bersamanya. Jangan menangis, Tuli. Aku suka saat kamu tersenyum. Kita akan bersenang-senang besok, kan? Iya. Pasti, kita akan sering bermain bersama. Aku akan tinggal bersamamu, aku menghibur Tuli saat aku menyelimuti tubuhku. Tuli menggeliat di bawah selimutku dan menempel padaku sebelum tidur, seolah mengatakan dia tidak akan membiarkanku pergi kemanapun. Aku juga memejamkan mata, sama sekali tidak terganggu jika itu berarti menenangkannya. Aku pikir ayah akan lebih mengamuk dan membuat lebih banyak keributan, tetapi bertentangan dengan perkiraanku, dia mendengarkan apa yang aku katakan dengan sangat serius. Aku pun dengan lembut tertidur, sambil menghela nafas lega bahwa aku akhirnya bicara dengan keluargaku tentang hal ini. Aku membiarkan Tuli tidur denganku untuk membantu menenangkannya, tetapi aku terbangun karena dia memeluk leherku sedikit terlalu erat. Aku kesulitan bernapas dan aku buru-buru membuka lilitan lengannya dan bergoyang untuk melarikan diri. Itu akan membunuhku. Penelanan atau bukan, aku butuh udara untuk hidup. Aku mengerjap sambil mengusap leherku. Biasanya gelap gulita ketika aku bangun di malam hari, tetapi cahaya mengalir ke kamar tidur. Aku menggosok mataku yang mengantuk. Beberapa kali, tapi sepertinya aku tidak sedang bermimpi. Pintunya setengah terbuka dan perapiannya masih menyala. Karena aku tidak mendengar siapapun bicara, sepertinya kedua orang tuaku tidak bangun. Aku melihat ke tempat tidur gelap di sebelahku dan melihat benjolan di selimut, menandakan bahwa ibu sudah tidur. Mungkin dia lupa mematikan api. Aku turun dari tempat tidur, hati-hati agar tidak membangunkan Tuli, dan berjalan ke dapur. Di sana aku melihat ayah sendirian, minum bir, dengan hanya api yang menerangi ruangan.
Dia tidak minum dengan riang seperti biasanya. Dia menangis pelan sambil minum. Rasanya seperti mendengar penderitaan tanpa kata yang dia sembunyikan sebelumnya. Aku segera membuang muka dan kembali ke tempat tidur.